Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan berbahagia. Saya ada di Banyumanik, Kota Semarang. Dari arah selatan masuk kota ya teman-teman. Dari arah Bawen, dari arah Jogja Solo masuk kota. Nah, ini tadi kita start video ini di Terminal Banyumanik. Kalau dulu itu kalau naik bis turun di situ itu bilangnya Banyumanik oper kota, Banyumanik oper kota gitu ya teman-teman. Jalan ini namanya Jalan Jenderal Anton Sujarwo ya teman-teman. Itu sebetulnya sih mantan Kapolri dulu ya. Seperti ini suasananya terkini bulan Oktober 2021 teman-teman. Cukup lengang ya, ini siang hari jam 10 teman-teman. Ini di kanan jalan ada Makobrimob ya, Makobrimob Polda Jateng. Di kiri jalan ini ada Transmart. Nah, Transmart ini belum lama ini, paling baru sekitar berapa ya? Ya 4 tahunan ke belakang. Dulu itu di situ itu Carrefour dulunya. Sekarang jadi Transmart. Terus ini ada masjid. Aduh, ini gimana ini videonya, goyang-goyang enggak teman-teman, karena ini agak mentul ini untuk holder kamera saya ini agak mentul nih di dashboard. Ini kita sampai di SPBU Sukun ya teman-teman. Kanan jalannya SPBU Sukun. Ini kita ketemu Bang Jo. Kanan itu adalah ke arah Perumnas Banyumanik, ke arah Jati ya, Pasar Jati. Bisa juga ke Jalan Durian, Jalan Mula Warman, itu ke sana ke kanan. Ini kita lurus teman-teman. Daerah Sukun ini namanya. Di sini ini sebentar lagi kita memasuki kawasan Terminal Bayangan Sukun ya. Ini ada petunjuk kanan itu ke tol ya, ke tol masuk ke tol dalam kota Semarang. Nah, di kanan jalan ini, kanan kiri ini adalah Terminal Bayangan. Jadi banyak agen-agen bis yang ada di sini. Begitu juga banyak bis-bis yang ngetem di sini nih teman-teman. Nah, ini kiri jalan ini adalah ada Banyumanik Swalayan Supermarket ada ya. Ini ada ini kalau setahu saya adanya di daerah sini-sini aja ya, Semarang, Pantura, ada di Demak, di Kudus itu ya, Pati. Kalau di daerah Jawa Tengah yang lain kelihatannya kok enggak ada ya, ada ini. Malah uniknya di Semarang ini adanya di pinggir-pinggir kota ya. Ini jadi ada ini di selatan, kemudian di timur itu ada Fatmawati situ, kemudian di barat itu ada Siliwangi. Nah, kalau ini namanya ada Setiabudi karena jalannya ini kita sudah ganti ke Jalan Setiabudi. Nah, ini di kiri ini tadi ada SPBU teman-teman. Dulu SPBU-nya pernah diprogram sebagai salah satu percontohan atau pilot project SPBU self service. Jadi ngisi sendiri ya, ngisi sendiri menggunakan saldo e-money ya, e-Pertamina itu. Tapi nggak tahu kok sekarang kayaknya nggak ada lagi ya, males mungkin ya. Oke teman-teman, di kiri ini adalah Yonif Rider ya, Banteng Riders terkenalnya, dan banyak pohon asem. Di kiri jalan ini teduh sekali. Dulu itu banyak sekali burung kuntul atau blekok yang tinggal di sini ya, ditandai dengan banyaknya kotoran burung di jalan sini ini. Cuma seiring berjalannya waktu sekarang saya lihat kok semakin sepi-sepi aja ya burungnya, mungkin sudah populasinya sudah berkurang, kemudian kondisi kota yang semakin ramai sehingga mereka merasa terganggu dan terusik sehingga pergi. Nah, di kanan ini ada bangunan yang tidak diselesaikan ya. Dulu tuh infonya mau dibangun Lipo Mall ya, Lipo Mall, tapi nggak tahu kok sekarang berhenti. Oke teman-teman, kita sampai di mana ini, Serondol ya. Ada petunjuk ke kanan itu ke Ungaran Bawen, Tembalang, Undip, Mundu ya, Bang Jo ini. Tak skip dulu teman-teman, nih Bang Jo nya lumayan lama juga ini. Ke kanan itu ke arah Universitas Diponegoro kampus Tembalang teman-teman. Oke, lanjut lagi. Kita ada di Ngesrep ya. Kita melihat banyak sekali tower di depan itu.
merupakan tower-tower televisi maupun tower-tower seluler yang berlomba-lomba berlomba-lomba didirikan di Bukit Gombel ya. Nah, Bukit Gombel ini merupakan salah satu titik teratas ya, tertinggi di daerah Kota Semarang. Nah, sampai-sampai kalau di daerah UNES itu ya teman-teman, UNES sekarang itu TV itu nggak pakai antena itu sudah jernih siarannya teman-teman, karena sangat dekat dengan dengan tower-tower ini, dan halangannya itu los ya, jadi hanya dipisahkan lembah Kaligarang kalau dari UNES ke sini itu saya pernah nyoba nyetel TV di sana nggak pakai antena, itu jernih. Nah, ini jalan kita ketemu Gombel ya. Ini sekarang jalan dari arah kota itu naik itu satu arah, terus ya untuk turun harus menggunakan satu arah di sini. Kalau dulu sih sempat dua arah yang jalan Gombel baru ya. Ini kita lewat jalan Gombel lama teman-teman. Bukit Gombel ini ada urban legendnya ya, yaitu adalah merupakan tempat tinggal dari hantu perempuan yang bernama Wewe Gombel ya, yang suka memakan anak-anak infonya teman-teman. Jadi dulu itu kalau tahun 70, tahun 60-an itu masih ada berita-berita anak-anak itu kalau main maghrib nggak pulang itu kadang-kadang bisa hilang di gondol Wewe bilangnya. Nah, nyarinya harus pakai kentongan, terus nanti biasanya ditemukan di atas pohon atau di dalam hutan seperti itu. Tapi semakin kesini sih semakin jarang lah ya seperti itu. Bukit Gombel ini juga di kanan jalan ini ya, Bukit Gombel di kanan jalan ini juga ada sebuah hotel teman-teman yang menghadap ke bawah itu ya. Jadi bisa dilihat teman-teman, di depan itu adalah kawasan kota bawah ya, yang kalau malam hari dilihat dari sini sangat cantik, terlihat lampu-lampu kota yang kelap-kelip ya. Ini untuk jalan Gombel lama ini sekarang sudah cukup bagus ya. Tadi juga ada sebagian ruas yang sedang diperbaiki ya. Ini cukup halus, dulu itu geronjal-geronjal teman-teman. Padahal ini jalan yang asli ya. Jalan Gombel lama itu aslinya hanya ini. Kalau yang baru itu dibangun tahun berapa ya, sekitar tahun 70-an kelihatannya, dalam rangka perluasan kota Semarang ya. Jadi dulu kota Semarang itu batasnya cuma sampai sini ini. Gombel ke selatan itu Banyumanik Ngeser Brondol situ ikutnya dulu Kabupaten Semarang teman-teman. Baru ikut ke kota Semarang itu tahun 70-an teman-teman. Sorry teman-teman, ini jalannya agak gerunjal-gerunjal dan kamera saya ini kelihatannya agak goyang-goyang ya. Sorry kalau hasilnya kurang bagus, karena ini holdernya itu tadi cuma tak double foam aja sih dan nggak ada ace-nya pula kameranya, jadi ya mohon maklum kalau gerunjal-gerunjal. Mas Amit pakai kamera apa? Ini saya pakai kamera Swiss teman-teman, Swiss S1C ya, harganya 500.000 di Shopee teman-teman. Ini Jatingaleh ya teman-teman, Jalan Teuku Umar ini kalau ke kiri tadi adalah masuk ke arah jalan tol atau ke arah ke kiri itu loh yang tembus di Sampangan itu. Nah, ini Jalan Teuku Umar ini dulu juga langganan macet teman-teman sini ini, sampai akhirnya dibangun seperti ini, menjadi ada flyover, ada underpass ini ya. Ini tahun berapa dulu? Tahun 2012 atau 13 ya kelihatannya. Macet itu dulu. Sekarang sih sudah alhamdulillah sudah lancar, karena ada pemisahan arus menerus dan arus untuk ke kiri kanan ya, karena di bawah itu tadi adalah ruas tol dalam kota ya, ke kiri arah ke Jakarta, ke kanan arah ke Gayam Sari, Surabaya, Kaligawe ya. Sekarang sudah anti macet di daerah sini teman-teman. Jalan Teuku Umar ini rencananya saya akan vlogkan kondisi terkini kota Semarang ini Oktober 2021 ini sampai di daerah Tugu Muda ya teman-teman, karena ini saya mau ada keperluan ke UDINUS, Universitas Dian Nuswantoro. Dapat tunjuk ya teman-teman, lurus itu ke Johar, ke Kaligawe,
Ini kita ke kiri ke arah Dr. Karyadi, Rumah Sakit Karyadi, ke arah Jakarta ya, Tugu Muda. Ini namanya Kaliwiru ya, daerah sini ini pertigaan ini namanya pertigaan Kaliwiru. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke Jalan Sultan Agung ini sekarang ini. Di kiri jalan ini ada kompleks sekolah Don Bosco ya. Kemudian untuk suasana jalannya cukup lengang ya sayang ini, tapi panas sekali ini teman-teman. Ini ada simpangan ke kiri ke Jalan Papandayan teman-teman. Kemudian ada pembangunan apa ini? Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara Polda Jateng teman-teman ternyata, atau Rumah Sakit Akpol ya tadi ya. Rumah sakit miliknya Akpol atau Polda ya. Macet ini mungkin karena efek Bangjo di depan ya. Jadi di Bangjo depan kita ini ada Bangjo Akpol namanya, Bangjo Akpol. Ini kalau ke kiri ini masuk ke kampus Akpol ya, kampus Akpol. Kemudian ke kanan itu ke daerah Candi ya, Jalan Sisingamaraja. Itu nanti ada apa namanya, ada hotel-hotel yang cukup elit nih di sana, premium. Ada hotel lupa saya. Nah ini SPBU ya, kanan itu ke Candi, Jalan Sisingamaraja ini Akademi Kepolisian. Di kiri jalan Gelail. Nah ini kiri jalan ini ada Gelail, salah satu supermarket yang apa ya namanya, yang legend ya, karena sekarang udah jarang ditemukan ya Gelail. Sepertinya sih di sini ini juga dulu ada ini teman-teman, ada apa namanya, Hero atau Giant ya, supermarket Hero atau Giant ya. Tapi ketika menjelang pandemi dan setelah pandemi ini tampaknya mereka banyak yang gulung tikar ya teman-teman. Ya karena ini, karena selera pasar masyarakat kan berkurang ya. Grand Edge. Bangunan kanan jalan ini ada Hotel Grand Edge ya. Nah ini ada apa namanya, di kanan ini ya betul nih, di kanan ini dulunya itu apa namanya, Giant Express atau Hero ya, Hero terus jadi Giant. Sekarang kayak kelihatannya sepi itu tadi saya lihat, sudah tidak beroperasi mestinya. Nah, ini ada pembangunan besar, gedung besar di kanan jalan ini. Pembangunan apa ya teman-teman? Mungkin ada yang tahu teman-teman? Magrung teman. Oke, kita ketemu Taman Elizabeth teman-teman. Ini Bundaran Elizabeth, ke kanan ke Simpang 5 ke Rumah Sakit Elizabeth ya. Kita lurus ke arah Tugu Muda Jakarta teman-teman. Dan kita melintas di Jalan Letjen S. Parman nih, Siswondo Parman. Menurut saya itu daerah sini adalah salah satu daerah yang sejuk, teduh, dan memiliki banyak rumah-rumah mewah ya di kanan kirinya, rumah-rumah mewah. Kemudian banyak juga rumah-rumah tua ya, rumah-rumah tua. Mungkin dulu di sini sempat dikonsep menjadi rumah apa ya, kawasan pemukiman yang bisa dibilang ideal ya, karena berada sedikit di ketinggian dibanding kota bawah dan tidak terlalu jauh dari pusat kota ya, sehingga dipilih menjadi tempat hunian yang strategis. Menurut saya sih seperti itu. Jalan S. Parman ini ayub sekali ya, di kanan kiri jalan ini banyak pohon apa ini, pohon sonokeling ya kita ya, pohon peneduh, sejuk sekali teman-teman. Nanti rencananya saya mau cek ini teman-teman, perpustakaan, Perpuswil itu ya, Perpuswil Jateng buka apa belum ya teman-teman. Oke teman-teman, ada pertigaan ya, ke kanan tuh ke Rinjani, kemudian ini ada pertigaan lagi ke kiri itu adalah ke arah ini teman-teman, ke arah tembusnya itu di daerah Sampangan ya, di daerah Sampangan situ, Jalan Kelot Raya situ.
melewati Erveld, nanti Erveld Candi, jadi pemakaman tentara-tentara Belanda ya dulu ya. Sekarang masih terjaga dengan baik itu di sana. Nah, ini kita turunan Jalan Es Parman teman-teman. Turunannya lengkung seperti ini dan cukup panjang juga ya turunannya. Di kanan kiri ini teduh dan banyak rumah-rumah yang besar-besar teman-teman. Nah, ini pohonnya bagus banget nih. Sini di kanan ini ada patung ini teman-teman, patung Soekarno-Hatta ya. Saya heran juga kenapa kok ditaruh di sini, padahal di sini ini kawasan cepat dan bukan merupakan salah satu tempat yang mudah dilihat oleh pengguna jalan ya. Sebenarnya ya kurang pas juga kalau ditaruh di sini, karena Soekarno-Hatta kan nama besar ya, nama besar pahlawan Indonesia. Kalau ditaruh di sini ya saya kira memang kurang tepat. Lebih tepat ya ditaruh di daerah Tugu Muda atau di daerah Simpang 5 gitu ya teman-teman. Untuk daerah Simpang 5 Tugu Muda dari arah timur ke barat, saya dulu pernah bikinkan vlognya juga teman-teman. Silahkan ketik di cari-cari di video saya situ ya, kondisi Semarang terkini. Tapi dulu itu saya naik motor teman-teman, start dari daerah timur, dari Penggaron ya, dan finishnya di Kalibanteng teman-teman. Agak panjang juga itu, sekitar setengah jam saya perjalanan. Oke teman-teman, di kanan jalan itu ada wilayah yang berbukit dan banyak sekali rumah-rumah ya. Ini kita ada di daerah yang bernama Ngaglik teman-teman. Dapat tunjuk teman-teman, pertigaan lurus ke Simpang 5, ke Polda, ke ke Java Mall. Terus ini kita kiri ke arah Rumah Sakit Karyadi, arah Jakarta, arah Tugu Muda ya teman-teman. Seperti ini suasananya siang hari Semarang, cerah sekali dan panas sekali. Tak skip dulu teman-teman, nih lampu Bangjo Karyadi. Oke, sudah hijau. Ke kiri itu adalah jalan Kaligarang ya, Kaligarang, nanti ke arah Pamularse, ke arah Kalibanteng. Kita lurus ya teman-teman. Di kanan jalan ini adalah kompleks Rumah Sakit Karyadi ya, RSUP, Rumah Sakit Umum Pusat. Ini haltenya cantik sekali kanan kiri ini. Ini adalah halte Karyadi yang melayani BRT ya. BRT setahu saya sih kelihatannya BRT Trans Semarang ya, atau Trans Jateng ya teman-teman. Apa mungkin dipakai untuk berdua juga, Trans Jateng bisa, Trans Semarang bisa, mungkin juga. Daerah mana ini namanya? Daerah Kalisari ya teman-teman, namanya daerah sini nih, daerah Kalisari. Dulu di kiri jalan ini lapangan ini juga sering digunakan untuk konser-konser ya. Nah ini lapangan Garnison namanya. Kalau di kanan jalan ini ada Taman Kasmaran teman-teman, Taman Kasmaran yang merupakan konsep konsep wisata buatan. Di belakang itu ada bukit-bukit teman-teman, dan situ dulu sempat dicat warna-warni sehingga dikenal dengan nama Kampung Pelangi teman-teman. Sementara di depannya ada deretan kios-kios. Ini adalah kios-kios penjual bunga ya teman-teman, penjual bunga, floris-floris seperti itu. Saya tuh dulu kadang-kadang beli mawar di situ. Satu tangkai dulu 5.000. Oke, lanjutkan teman-teman. Di kiri jalan ini ada Rumah Sakit RST ya, Wastatrama atau apa namanya tadi. Nah, ini ada petunjuk teman-teman. Lurus ke Tugu Muda, kiri ke mana tadi, ke Pasar Bulu ya. Ini kita sampai di Bundaran Tugu Muda teman-teman. Bundaran Tugu Muda. Tuh di kanan jalan itu ada gereja katedral ya. Saya tak skip. Oke teman-teman, kita mau ke arah ini ya, Imam Bonjol ya. Itu kelihatan di depan tuh
di kiri adalah Tugu Muda, di tengah Gedung Pandanaran Pemerintah Kota Semarang, di kanan ada Gedung Lawang Sewu ya teman-teman. Terus yang di depan yang di kiri ini Museum Mandala Bakti, dulu pernah jadi Makodam ya sebelum pindah ke Watubong. Itu kalau lurus ke Jakarta ya teman-teman, ke Mangkang. Saya ke kanan ini, saya ke kiri mengambil Jalan Imam Bonjol. Ini satu arah ya, sejak kapan ya saya lupa ya. Jalan Imam Bonjol kelihatannya sudah berapa ya, 5-6 tahunan nih satu arah. Oke teman-teman, tak akhiri videonya di sini. Saya mau ke kampus Udinus, ini udah sampai. Teman-teman yang senang dengan video saya silahkan subscribe dan tunggu video-video menarik selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.